Iya kan? Nah, sudah tuh siapa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Ya. Misalnya bapak-bapak suami istri. Suami istri saya rasa Pak, walaupun dia ustadz dan buya, pasti dia ada basaringian kecil orang Padang. Jomininya tuh. Atau batangka. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang dikatakan sakinah itu Pak, tidak galak-galak kan? Ya, bermacam ragam problem rumah tangga itu. Ya kan? Jangan dilontarkan kata-kata yang kasar kepada pasangan kita walaupun bertengkar. Ya kan? Saki etiwa kayaknya mudah-mudahan Adinda jadi orang saleh. Ndak tabuai college. Ibu-ibu itu pula, anang kari masak tanya ke suami lo, anang kalamak dah. Itu je baru ibu tanya, itulah kadang palonya bu. Jangan sembarang dimasak deh. Ayat yang dibaca Imam Mambo tadi, bapak-bapak ibu-ibu, surah Al-Mu'minun. Kita carilah keberuntungan dalam hidup ini agar kita tidak masuk qad. Qad itu artinya sungguh. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak akan pernah rugi, apalagi celaka. Orang yang beriman itu pasti beruntung. Siapa yang tidak ingin beruntung dalam hidup ini? Orang berjudi Pak, inginnya beruntung, padahal haram. Iya kan? Makanya judi itu lingkaran setan, yang mana selalu ketagihan nan kalah penasaran. Abi pitih kok, digadaikan iko. Iya kan? Dijual kok. Malah dulu Arab jahiliyah bininya nyogaden kalah wajudi iko. Pakailah ini denang. Begitu bahayanya judi. Sampai 3 kali angkatan ayat turun melarang berjudi. Pertama kaum muslimin surat Al-Baqarah ayat 219. Sesudah itu itulah wala taqrabus salah wa antumus sukara. Hafiz surat apa itu? Hafiz Quran. Ya. Ya kan? Jangan engkau dekati salat ketika engkau mabuk. Kemudian yang terakhir ini pemungkasnya. Surat Al-Maidah ayat 90. Ini ingat saya. Tapi yang diajak juga orang beriman, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang telah beriman. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras. Wal maisiru, judi. Wal ansabu, menyembelih korban untuk berhala. Wal azlam, mencari nasib ke tukang tanuang. Kini nyotukala nama tukang tanuang ke orang. Aja lihat ke orang pintar ya. Asal mana datang ke orang bodoh. Sedang tukang tanuang tu sebab ambo lihat, ambo ketek dulu ada orang tukang tanuang gari tangan kan. Awak masuk ketek kan tak tahu kalau itu lo tangan nak ni. Tiba si koko perai tu tangan kita kau bayi lah. Anda berubah nasibnya sampai mati tu kan. Nyo pandai menanuang nasib orang, tapi nasibnya ndak berubah. Anamun manusia ko apa hijau ke tukang tanuang. Hilang galang, pergi ke tukang tanuang. Hilang cincin, pergi ke tukang tanuang. Hilang bini, pergi ke tukang tanuang. Kalau hilang bini, Pak, nyo larian dia orang, jangan dicari hijau tukar selai. Cie 8 bandiang laki-laki hijau produksi ko kini Pak. Lah banyak produksi ko. Dari laki-laki. Iya kan? Atau bini hilang dicari lo. Tapi lebih nyo hilang tu lari hijau orang. Iya kan? Lagi ketujuh jawab dia tu. Enggak.
Kita cari sana lain. Jangan bertenung. Kenapa? Rijsun. Judi, minuman keras, menyembelih korban untuk berhala, bertenung, rijsun, nenek moyangnya najis, min amalis syaitan, dari pekerjaan barunya suruh Allah, fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu dari itu, la'allakum tuflihun. Ada enggak hubungannya dengan surah Mukminin? Ada. Surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun. Di sana la'allakum tuflihun. Jadi orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah itu, dia akan jadi orang beruntung, jadi orang menang, menang yang diredai oleh Allah. Kalau kita lihat urutan ayat tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama sekali, nomor urut 1 itu, orang yang beruntung itu siapa? Adalah orang yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi kita perbaikilah. Ambo didikan subuh tahun 59 loh Pak. Itu didikan subuh pertama di Sumatera Barat. Saya yang jadi anak didikan subuh itu. Begitu bersihnya otak kita ketika kanak-kanak itu Pak. Apa saja doa, iya kan? Yang ditunjukkan oleh guru tahun 59 itu sampai sekarang tidak hilang di memori saya. Maka untuk itu tetaplah kita arahkan anak cucu kita ketika kecil ini untuk mendalami agama. Ada pepatah Arab, innal ghusuna idza qawamta tadalat. Sesungguhnya ranting kalau diluruskan akan mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah jadi papan, walau qawamtuhul khashab, kalaulah jadi papan, pakak jo pacah jo kalau dilurus. Coba lah ulang lagi, kau aja apa ya? Ini kan tidak masuk. Rafa, nasab, khafat, jazam kecil dulu. Kapak, sikau, ladiang, tajam kecil. Nya tukar. Jadi ketika kecil itu tak obahnya seperti mengukir di atas batu. Setelah tua seperti melukis di atas air. Tapi namun demikian, sesuai dengan doa imam tadi, kita tetap meminta kepada Allah, tambahlah ilmu kami ya Allah. Sebab yang mengajarkan semua itu Allah. Allamal insana malam ya'lam. Jadi minta kanan paling tinggi Allah yang punya alam semesta ini. Kalau niat kita katumangguangan dua perpatian dan sabatang de alui kileknya tibo de linci jayo mendatang. Bagaimana kita meminta kepada Allah itu? Kata orang Minang, sandakan kenan gadang, gantungan kenan tinggi. Itulah yang mampu memberi kita segalanya. Namanya Allah, namanya yang lain ada 99. Serulah namanya ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Dia sangat suka namanya diseru. Mintalah kepadanya. Pertama yang kita minta itu bukan materi, tapi apa? Keridaannya. Orang kalau dapat ridha Allah Pak, itu dipastikan masuk surga. Itu mengkuado doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru sudah tu wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ridha Allah ini akan kita cari. Jadi bupati, cari ridha Allah. Jadi camat, cari Allah. Jadi ustaz, cari ridha Allah. Jadi onggoan tarif jadi ustaz tu kalau dipanggil orang. Dipanggil dan karokan dulu baradan dia gih. Nah, tu bawa onggoan. Nak boleh. Ini terang ada ustaz-ustaz lain tu. Yo bara kecil Allah ditakdirkan awak dapat alhamdulillah. Indah dapat alhamdulillah yuk. Karena
Nan labih, nan namanya upah dunia itu sama dengan sampah. Ya kan? Allah menginjil itu mata'ud dunya qalil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yakinilah. Allah menyediakan di sisinya yang lebih baik dari apa saja yang kau temukan di dunia ini. Ya kan? Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan kepada Allah, letakkanlah dunia di tangan saya ya Allah, jangan letakkan di hati saya. Kalau di hati diletak apa? Bare awak kalau bangkrut bisa gilo deh. Tapi kalau di tangan lah mudah serapnya, dapat. Kenapa? Jawabannya mudah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah semuanya datang ini, dan kembali kepada Allah semuanya, termasuk nanti roh kita juga akan kembali kepada Allah. Apalagi yang menempel dalam hidup ini. Maka jangan terlalu kita cintai dunia. Maka cintailah dunia ini di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin, salat yang khusyuk itu tentu kita sudah tahu, Pak. Itu bermacam-macam. Tapi kalau kita dengar cerita guru-guru tasawuf, Pak, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, itu kan pernah kena anak panah ketika perang. Tabuk paunya kok anak panah itu kan pakai singok loh, Pak, sama jo kai. Ketika dielo anak panah tu, beliau biasa-biasa seperti kita ini, dia sakit tidak tahu aja. Iya kan? Beko elo lah anak panah tu ketika ambo berkomunikasi ya Allah. Nah, jadi ketika beliau salat di rakaat yang kedua, nyocabu elo. Tidak tahu ya tu. Malah ditanya kapan dicabut anak panah itu. Tidak terasa sakit di kelipah indah. Apakah khusus salat beliau? Kau awak dikirangi segau ngapain? Ini bapak. Tapi jangan tak salat lo. Payah salat sempuali itu mau Ustaz. Biarlah tak salat selai. Tidak. Allah tahu kemampuan kita masing-masing. Beliau tidak membebani kita kecuali mampu kita memikul. Ya, lai gak 80% pangana Allah dalam salat itu Allah jodoh. Ya, tapi kalau 80% ke dunia, ya kan, 20% saya ke Allah dalam salat. Tekana pacar lamo, ya kan, dalam salat. Ya kan, macam-macam dah. Sama juga orang bersepeda, apa? Orang meraja bersepeda. Ya kan, sepeda aku kalau ambo meraja dulu Pak, tu naik suwuk lu, naik suwuk tu melangkahi batang, jatuh tu, ada gigi yang bocet disudui pepatah, mujua alun batuka gigi itu sari telek, kalau batuka tu lompong, kalau lompong sadonya gigi tidak dole Pak, orang menjual kacang goreng, terpaksa ditumbuk di tempurung, dengan awak itu lo memakal. Iya kan? Bikulah pandai jola sudah jatuh tu. Bisa naik kida. Dilataan ke kiri soal kida ke tu atau itu sana jalan tu dilangkai batang. Sesudah tu beko baraja lapeh tangan cie. Iya kan? Sudah tu bisa lapeh tangan keduanya sambil mengayuh. Orang-orang akrobat malah bisa bersepeda tu tinggi, sepeda tu rodanya cie saja. Dia kan, bisa tu di dalam tong mengayuh kencang, cie roda sepeda. Begitulah kira-kira melatih diri kita untuk khusyuk salat. Itu benda-benda nan mengganggu dalam doa sujud, ya kan? Piti pada reja ni letak siko. Koin, ya kan? Ketika sujud itu nyoba serak tu, hanya punya boleh menurut. Atau beko kalau serak pitinya tu sudah sujud, hanya keduduk antara dua sujud,
Allahu Akbar. Anyo kabi aja pitih terserak ke dalam salat. Ya kan? Le mungkin kusuk. Kalau gapu suruh anak dan bo jadi imam kuat. Kain sarung agih kabeh pinggang. Iya. Sebab orang gapu apa posisi tagak je posisi rukut tu beda. Badannya tu. Karena dek lemaknya. Termasuk ambona dituju, ambo kan termasuk gapu aja kok. Iya kan? Kalau ndak diagih kabeh pinggang kain sarung tu hanya tak leceh, itu lu kalau ya. Atau tidak jadi khusyuk salat, ya kan? Walaupun kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, kita tetap mendirikan salat ini, diusahakan sebisa kita bagaimana khusyuk. Melenceng keluar di balik engkau Allah, melenceng keluar di balik engkau Allah. Jadi yang utama dalam surat Al-Mu'minun ini, orang yang tidak rugi, orang yang tidak kalah, yang menang adalah yang salatnya paling khusyuk. Iya kan? Nah, sudah tu saya lain. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Ya. Misalnya bapak-bapak suami istri saya rasa Pak, walaupun dia ustadz dan buya, pasti dia ada bahasa ringihan kecil orang Padang jomininya tuh atau batangka, ya kan? Jadi kaum muslimin yang dikatakan sakinah tuh Pak, tidak galak-galak kan? Ya, bermacam ragam problem rumah tangga itu, ya kan? Jangan dilontarkan kata-kata yang kasar kepada pasangan kita walaupun bertengkar, ya kan? Sakit hati awaknya. Mudah-mudahan Adinda jadi orang saleh, ndak tabuai college. Ibu-ibu itu pula anang kali masak tanyo ke suami lo, anang kalamak dah itu sebaru ibu tanyo tu lah kadang palonya bu. Jangan sembarang dimasak deh. Siapa nama anak Nabi? Ya, Fatimah Zahra. Ada temannya Tahmai Surah namanya, ya kan? Jadi kata Nabi, Maisurah ini salah satu dari ahli surga, ya kan? Dicari rahasionya di Ibu Fatimah ke rumahnya. Mana? Ruko dia teh mejanya Pak, ada cambui kudo, cambui kentang, jalan bendi Pak. Iya, bendi kan pakai cambui kursinya. Nah. Fatimah kau kapai banyak diskusi jadinya katanya. Ayah saya mengatakan engkau salah satu ahli surga. Apa amal engkau yang istimewa? Tidak ada aja. Cuma ambo setio udah ambo kamakan ambo tanya asamba nang kalama. Tidak mau masak-masak saya dah. Ya kan? Rancangan itu kan ada orang makanan siap saji lah. Memasak mentah itu kan nyatanya kawan. Ya, dan suami itu memakan makanan yang masih hangat, panas. Sudah tu nampak dek Fatimah cambui di teh mejanya. Iko cambui iko tuan. Jadi kalau lasa makan suami yang bau nian. Nyo duduk sekombo tambuhan nasi je sambal. Dah. Kalau ndak lama sambal cambui ambo jo cambui ko dah besok boleh berubah perangai ambo buat sambal. Dia lo ini apa gitu? Cuy itu ibu-ibu. Jadi kalau ndak lama sambal suruh lakak ibu dan suami itu. Tapi ndak jetakai sapu do Pak. Jolidi segitu. Lakak sayang nama. Siapa kami tiru tu Nabi Ayub. Banyak Nabi Ayub tu. Jadi tidak ada baranjo lepas Nabi Ayub ke sakit lama. Istrinya dan cikgu setia namanya Rahmah. Rambutnya sampai ke tumi. Ya kan? Kerajonya di pabrik roti. Tahu orang baksonya ikut istri Ayub. Nyo PHK lalu orang di pabrik roti itu tanpa pesangon.
takui orang penyakitnya ke manulah. Atau ada orang lalu, bu, ibu, sanggup ibu kadang, iyo rambut ibu panjang. Dia ibu peraluna rambut penyempas sanggup rambut ibu tak subur. Ibu jual tak rambut macam. Nyodek tersasar dia haji. Dah do kemalan nyo kemakan suami lalu jual dia tahun lagi nyo karet rambut itu nyo jual. Ibu rumah lah kompong rambutnya. Ya, tak macam. Mana rambutmu, kata Nabi Ayub. Ambo jual pembeli bareh dah. Saya tak suka perempuan berambut pendek ini. Ini kayak perempuan Yahudi. Nanti kalau sehat ambo laka engkau 100 kali licin. Ya kan? Oh itu. Kalau Ayub nang kini nyuruh bini ngarek rambut ikut supaya capek karya. Beda. Iya tuh. Kemana-mana, boy. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, abah Nabi Ayub setelah sembuh, iyo nyolaka 100 kali, iyo pak. Tapi tidak cie sapu tu, hanya cabai lidinya cie. Hanya itu 100. Cie, 2, 3, sampai 100. Jangan kalau kau menjajak sendak. Tapi nazarnya sudah dia sampaikan memukul istrinya. Kali terdengar ibu tu. Nah, lagi. Kalau tidak lama sampai salakah ibu di suami di. Asyam cambuk di meja tu cie, di meja makan tu. Ya kan, mudah-mudahan ibu masuk surga nanti. Melayani suami sebaik-baiknya. Kenapa? Dalam hidup kau rancak jawab bersuami ibu. Walaupun di siko kota kan adanya nang kampung kan. Ada ndak orang menanam kacang panjang? Lain. Kacang panjang tu mengkorancak buahnya panjang menjulai ke bawah. Sah sebabnya. Dia ada junjung. Kalau ndak ada junjungnya menyala buahnya tu di tepi barat tu. Di lalu orangnya pijak je. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau masih muda meninggal suami gantilah capek. Kalau ambo tak mau ganti, ambo tak lagai. Ya kan? Umurnya 70 kan. Ya kan asli. Rancak yo kacang baju juang. Rancak buahnya. Buruk pula junjuang tak kacang. Mengawal kata itu seorang lah. Tak ada yang membalik lah. Itulah yang terjadi di Mbok ini. Jadi jangan keluarkan kata-kata kasar. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau kata-kata kasar tu pak, lamo hilang ni dia tiawak. Biarlah kena pici awak kalau kena kata kasar. Ada pepatahnya di Minang tu Ustaz. Kok luko di pisau tampak darah. 2-3 tawih panawa. Sanang nanindak tampak baki. Jobe tadinnya sehatnya. Tapi luko di lidah sari ubeknya pak. Mandanyui kau bunubun. Manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain banyak dimakan ngange. Disangko boleh buah nipa. Kironyo ampe bapa sagi. Di luar lipek nantak berubah. Di dalam lah cair tiok ragi. Padia wana rasonyo kato-kato dah tu je dah. Bekola pada mapi dalam nakek lo kambo balik. Kato-kato dan kasar siang hari tadi tekan aja dan boleh. Dia bapak jangan berkato kasar ke orang rumah deh. Lain tak ada pak dah. Nyok kalau lah meninggal orang rumah suruh puan bapak, baru tak kena-kena. Caya mana pak? Ni kan? Sewaktu-waktu pak, walaupun ambo menyuruh orang sabar, tapi tertakana suatu waktu
hari rayo, ya kan? Tapi yo ya betul. Karena 43 tahun bergaul dengan kita. Ya kan? Jadi sebelum ketika kita masih utuh, janganlah berkata-kata kasar. Allah mengatakan orang yang menang itu yang berpaling dia dari kata-kata yang tidak patut dikeluarkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi ayat yang dibaca imam tadi segitu kan. Orang-orang yang dengan zakat mereka itu mereka bayarkan. Di dalam ayat lain dalam Quran ko Pak ambo dak samo jo anak ambo di hidayat ya, bukan hafal Quran. Cuma nyo agi ada Allah kemampuan mengecek di muka orang rami itu kelebihan boyo Pak. Ambo dak alim ulama do Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai khatam. Sulitlah ambo ka berceramah ko sabanana. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si foto ke membimbing. Kodek saruan umat saya takdir Allah. Ambo cuba yo mengecek-ngecek. Kok salah ambo maafkan ambo yo Pak. Kalau hadi hidayat, ya kan? Di mana tak ayat tu? Bari nang kawara. Padonyo semoga dang yo anak ambo nomor 4. Ustaz Samad semoga dang yo anak ambo nomor 1. Ya kan? Tapi ilmunya banyak. Dia kadang-kadang ragu kepai. Lebih-lebih kan Riau Bapak. Dahulu di Sumatera Barat tuh Pak, kalau ada orang menaik rumah mendoa, jangan doa kurang siap. Jangan doa kurang siap. Ternyata dulu orang Riau ini khusus siap. Itu lebih dulu tahu agama Islam dari orang Sumatera Barat. Biasa doa cara keagamaan dan mendoa segala macam kurang dari siap pola menjauh. Abang kau ngaji sih. Sampai kini orang Melalo pakai doa awal siap. Rista lagi itu disebut orang di kampung anak video itu jadi orang siap ini. Sama aja maraton Pak. Maraton itu kan nama orang tuh. Inyo na mulai-mulai lari pagi. Nah, sia sana lari pagi gini le mau si badu ndak kaki larinya maratonnya. Sama dengan itu. Ada cek lain. Serakah. Serakah kan ada bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab tuh Pak. Nama orang namanya Suraqah bin Malik. Dia dapat hadiah 100 ekor onta menangkap Nabi hidup atau mati ketika Nabi kepai hijrah ke Madinah. Nan menampak Nabi lalu Abu Bakar go anak buahnya nyembah Pak Muhammad lalu Abu Bakar nyari deh surat ko keluar kiroyo Nabi tapi tibo pengana buruannya. Kalau satu lo anak buah ko mengajari ko itu harus banyak pembagian tuhnya. Ambo pandeka, ambo karate dan 9 di Jepang itu abonya. Mambi dan ambo libas keduanya Abu Bakar jo Muhammad ko ndak kemalawan kambo. Itu dalam pengananya boleh banyak ambo dapat hadiah. Timbul tamak namanya. Nah, itu makanya orang nama itu kini namanya serakah. Artinya apa? Dia meniru perangai serakah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, zakat itu tadi disabui beliau nan zakat muzaki. Orang nama menerima mustahik. Nah, sebenarnya apa? Tadi saya lihat untuk modal usaha. Memang itu zakat itu Pak. Nan kita lagi itu panciang dah ikan loh. Kalau ikannya mau ikan bisa taruh. Tapi kalau dia panciang nyoba manciang. Dan zakat karyawan PT Semen Padang Pak, itu dipotong gajinya. Itu sudah banyak yang mustahik jadi muzaki. Ada nan menggali nasi juga Pak, dia nyolong
Akhirnya lah kadai laku lo kadai nasinya banyak orang makan gitu. Inyo lo zakat. Itu andanya, ya kan, mengoptimalkan ekonomi orang miskin yang bisa berusaha dikasih nyopan kajian. Eko lagu nyopin deh. Pak Terawak Tuhan sehat sebadan anda Pak. Mengurus masyarakat. Dia gepalo dek berlipat ganda dan Pak. Anak bisa kita kerajaan yang baik di dunia. Nggak ada pitih ke zakat dah Ustaz. Itu kita ko sama coba selimut kain sarung. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah selimut terbuka. Anak ke dizakatkan infak. Tadi nampak dan bawa kata dia infak jalan. Lebih sih. Baik. Ya dolar nak pura-pura lalu ketika itu ialah kikir benar. Berzakat tak mampu alasannya infak seketik tak bisa. Allah menyuruh itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebagian kecil Allahnya tak sadar Pak. Wa anfiqu mimma. Kan tak sadarnya tu dah. Mimma. Ya, sebagian bara kemampuan awak. Kalau zakat tak dikeluarkan Pak, kasarnya kalau sama-sama Nabi jo bukan dijapui Pak. Kurang nak mau zakat tu ya pun ke rumah. Yo orang Nabi tahu. Negara awak kan tak diatur dengan secara umum, tak diatur jo agama Islam kot. Cuma diri awak masing-masing atur lah jo Islam. Ya, ini. Dia pun itu. Kalau tak mau jadi parangi orang mau zakat. Kasarnya apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mencuri harta fakir miskin. Coba bayangkan. Mencuri itu apa hukumannya? Kalau terbukti potong tangan Pak. Coba jangan Pak. Awak pergi baralik tu malu alek. Senu tu bang nak ada tangan. Hanya mencuri je. Alah dipotong tangannya. Ini. Jadi hukum Islam itu bukan kejam, tapi memberi efek jera. Iya kan? Nah, tapi walaupun begitu Pak, kok sarwe tabunan busuk jangan dibuang sabatangnya Pak. Kita pelihara nanalun busuk ko supaya jangan busuk. Sabok tabu ko Pak. Kalaulah ditanam ujungnya nanamba tu pasti mani balik. Ya kan? Kita pelihara tabu awak jangan sampai ke sadonya busuk. Termasuk diri awak, keturunan awak. Sudah teralai walladzina hum li furujihim hafizun. Bu, cara memelihara diri ko ibu-ibu lah dulu ya, sebab ibu-ibu seluruh batang tubuhnya itu maaf ini menarik bagi laki-laki. Ya kan? Karena begitu. Dia namanya Hawa. Membangkitkan Hawa aman ko tutuilah aurat. Ya kan? Aurat itu perlihatkan kepada suami tercinta saja. Jangan kepada yang lain. Lihatlah aurat itu ke suami tercinta. Jangan kepada orang lain. Sebab laki-laki itu membedanya imannya kenyoba. Nafsunya sama saja. Sama saja. Imannya yang meredam dia. Ya kan? Imannya yang meredam dia. Maka ibu-ibu harus memelihara aurat. Ya. Jangan ibu dengarkan. Kan adalah sebagian ulama ngece jilbab tu anjuran. Nak candi nak Quran. Ya. Jilbab itu kewajiban. Kalau apa-apa tidak menyuruh istri apa menutupi aurat, ya kan? Itu tidak lapeh bapak-bapak dia kira nanti. Tapi kalau lah disampaikan, indahnya berubah. Apa dia salah? Tidak ada kaitannya jawab. Allah lah tahu, malaikat lah tahu. Ya kan? Jadi banyak terjadi pelecehan seksual dan segala macam karena sebagian besar ibu-ibu membuka aurat. Jadi aurat awak kau dipelihara. Begitu juga laki-laki kau Pak. Ya kan? Kok nampak kaum muslimin orang terbuka aurat tu jangan terpana nama jeli. Ya kan?
Nah, baca tabarakallah, masya Allah. Atau mencari kena lain. Yang panjang mencari itu. Ya kan? Mencari sekali nampak tu tak disengaja, tu hakmu je. Engkau ulang itu sambungan dari mata syaitan. Nah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada je orang nak lebih buruk kerajuannya dari zina. Memelihara aurat tu kan jangan berzina kan? Ada lebih dari zina buruk kerajuan. Namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu kan tak perlu dicurigai orang terdepan, tak mungkin mengandungnya dah. Nya sama-sama tinggal di rumah kos. Tapi dosanya gadang dari zina. Tapi kalau LGBT tak ada tu bahasa Minang, laki gapuk, bini tinggi. Tak ada. Tapi kalau LGBT nya gadang masalah. Itu termasuk kalau tidak kita lakukan itu artinya kita memelihara aurat. Disiko yo ada illa. Jadi ada illanya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi mudah-mudahan yang terakhir kalau bisa awak serupa itu. Kemudian orang nan berjanji tidak memukul janji. Termasuk je tu mah li amanatihim wa ahdihim raun. Hanya ulang dia Allah salat kembali. Waladina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalau lain ada itu ulaika humul warithun. Dialah yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus. Surga hum fiha. Aku nak keringet cik lain. Di dunia tak ada hum fiha kau dapat. Sebabnya dunia aku dibangun dek manusia jo piti haram pak. Setiap pembangunan kan banyak negara kau berhutang. Kecuali Arab Saudi pak. Tunjuk kayu Dubai, Abu Dhabi itu tak ada berhutang yang bangun negara. Asalnya itu banyak berhutang kok bunga kok riba. Aku katanya kekalkan ya Allah dunia kok kiamat nanti. Jambatan riba, jalan tol riba, gedung-gedung riba. Iya kan? Kaum muslimin ancuan ya Allah hari kiamat. Akhirat tu bangun kau kekal, bangko hum fiha khalidun. Nak membangun Allah. Allah tu maha kaya, nyo ndak ada bau berhutang. Atau kau kekal akhirat tu nanti. Api lihat jalan dakwah. Iyo dunia atau ingin akhirat. Itu pulang kawak sana. Ya, dunia akhirat. Tapi ingat, banyak orang kalau sudah terlalu cinta ke dunia, lupa akhirat. Kenapa orang-orang kafir banyak menguasai ekonomi di dunia ini, Pak? Karena bahagiannya tidak ada di akhirat. Tempatnya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dengan syarat-syarat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun yang dibacakan imam kita tadi di rakaat pertama, mudah-mudahan kita menjadi pengamalnya setiap hari. Amin ya rabbal. Batang gadang lambo panjang, dahan joran tiang lambo titi. Karena sinan talatak pangkat tangkai. Selama ambo memanjik batang meniti dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jamaah Masjid Al-Hidayah dan seluruh jamaah gabungan salat subuh berjamaah di Ujung Batu dan datang pagi ini. Saya doakan kita semua diarahkan oleh Allah menempuh jalan yang lurus dan dipertemukan kita nanti dengan selawat yang kita baca setiap hari entah seberapa kali dengan Nabi Muhammad di surga. Dan keburukan kita yang pernah ada, moga-moga Allah mengganti dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan selalulah di kota-kota ini selalu kita tinggal tidak satu suku,
Orang Minang banyak di sini, orang Utara Batak mungkin banyak di sini, orang Melayu banyak di sini. Selalulah kita jaga keharmonisan di dalam kebersamaan membangun negeri kita tercinta ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bebantu nombor celere di malaka jalan Kagugua dake pasar Padang Luar Sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani di macako pintu apa jo ibu ka masuk sinan lolah pintu ka keluar lah hambo lape jo ati nan suci je muko nan jani pulang malah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.